Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan topik 2 demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional yang beranggotakan Dina Oktaviana, Siti Nur Asia, dan Sholihah Fitriani. Bahan diskusi 1. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Jadi di sini ada beberapa tantangan guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional. Yang pertama, keterampilan mengenai potensi diri untuk membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kemampuan mengelola berbagai ekspresi emosi dengan tepat seperti marah, kecewa, sedih, ragu, dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi tidak ideal sehingga dapat terwujud keselarasan hubungan sosial. Yang keempat, memberikan teladan sikap dan karakter baik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki keluasan dalam bersikap dan berinteraksi namun tetap menjaga norma dan batasan. Selanjutnya, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham akan materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, guru memiliki sikap tegas sehingga memberikan kesan tegang dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyinggung peserta didik terkait kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui perkataan yang kurang pantas. Selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Kemudian, apa saja tantangan bagi sekolah? Dukungan sekolah yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman. Yang kedua, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan atau webinar tentang pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, membiasakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional seperti sholat duha, berjamaah, perayaan hari besar, kerja bakti, pembelajaran kolaboratif sehingga melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengelola, dan mengeksperimen aspek sosial emosionalnya. Yang selanjutnya, tantangan bagi sekolah. Yang pertama, kurangnya ekonomi dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah perlunya konsisten dalam menerapkan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karena peserta didik dalam satu kelas berasal dari berbagai latar belakang berbeda sehingga kondisi sosial emosional yang dimiliki masing-masing individu juga berbeda. Oleh karena itu, guru harus mengintegrasikan PSE dalam kegiatan pembelajaran untuk mengenali karakteristik peserta didik. Kemudian cara yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi kendala tersebut adalah yang pertama, melakukan asesmen non-kognitif untuk menggali profil peserta didik terutama kondisi sosial emosional sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, diskusi, cara berpendapat, ekspresi, serta perilaku untuk melihat perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman. Yang keempat, melakukan komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang peserta didik. Selanjutnya, bahan diskusi 2.
Seperti 9-10 orang murid. Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Cerita yang terdapat pada film Laskar Pelangi adalah kisah nyata masa kecil anak-anak desa dari suatu komunitas Melayu yang bisa dikatakan sangat miskin di Belitung, yang berusaha memperbaiki masa depan mereka. Laskar Pelangi menceritakan bagaimana seorang guru yang bernama Bumus memahami kebutuhan peserta didik dengan keterbatasan fasilitas yang ada, namun guru mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Amanat yang terdapat dari film Laskar Pelangi. Dari film Laskar Pelangi, saya mendapatkan pembelajaran bahwa guru harus mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru juga harus menjadi contoh yang baik sehingga peserta didik akan mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Hubungan film Laskar Pelangi dengan PSE. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness, berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Guru menyadari kondisi emosinya sejak awal. Diceritakan jika ibumu sangat bersemangat untuk mengajar dan bercita-cita menjadi guru. Yang kedua, manajemen diri. Ibu Mus mampu mengelola emosinya serta fokus dengan baik dengan keterbatasan fasilitas dan kondisi murid. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ibu Mus sadar dengan kondisi sekolah, siswa dan lingkungannya. Siswa berasal dari keluarga buruh dan sekolah terancam tutup sehingga Ibu Mus sebisa mungkin memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Yang keempat yaitu kemampuan berelasi. Selain berhubungan dengan siswa, Ibu Mus juga mampu menjalin hubungan dengan orang di sekitarnya yang berdampak bagi dirinya sebagai guru, contoh dengan kepala sekolah. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ibu Mus tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat saat dirinya diminta untuk mengajar sekolah lain yang lebih lengkap fasilitasnya. Beliau menolak karena masih merasa belum menyelesaikan tanggung jawab sebagai guru. Guru sebagai agen perubahan. Dalam kisah Laskar Pelangi, guru merupakan salah satu tokoh penting yang berperan sebagai agen of change atau agen perubahan dalam kehidupan murid-muridnya. Berikut adalah beberapa bentuk upaya guru dalam agen of change dalam kisah Laskar Pelangi. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Guru dalam kisah ini yaitu Bu Muslimah memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi murid-muridnya meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, memberikan pendidikan yang bermakna. Bu Mus tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga memberikan pelajaran kehidupan bagi murid-muridnya seperti nilai moral, etika, dan karakter yang baik. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Bu Mus juga membangun kepercayaan diri siswa dengan memberikan perhatian dan dukungan kepada setiap siswa. Dan yang terakhir, memahami perbedaan. Siswa di film ini berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki keunikan, termasuk Harun yang memiliki kondisi mental yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya kami akan memutarkan film Sekolah Rimba. Sebuah wilayah hutan di Sumatera dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Oh, betul.
Diangkat dari buku Sekolah Rimba. 10. Bagi calon guru profesional harus memiliki inovatif serta rasa semangat yang tinggi untuk memajukan pendidikan. Cerita dalam film Sekolah Rimba diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang Butet Manurung untuk mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak rimba. Orang-orang rimba adalah sebutan bagi suku yang mendiami daerah pedalaman Taman Nasional Bukit 12, tepatnya di daerah Jambi. Amanat yang tergambar dari film Sekolah Rimba yaitu pesan yang terdapat pada film ialah setiap orang wajib memberikan perhatian dan bantuan kepada orang lain. Setiap orang dituntut memiliki kepekaan sosial untuk memastikan kehidupan yang lebih berharga. Dari film ini mengajarkan kita untuk terus bermanfaat kepada setiap orang yang ada, selalu memberi kesan yang positif dan selalu memahami karakteristik siswa dari sudut pandang dan latar belakang yang beragam. Hal inilah yang menjadikan film tersebut wajib ditonton guna menambah wawasan tentang pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan empati. Selanjutnya, hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Hal yang dapat dijadikan pelajaran atau menjadi teladan adalah menjadi guru harus inovatif dan inovasi, memiliki rasa semangat yang tinggi untuk kemajuan pendidikan. Menjadi guru selalu berupaya mampu memberikan terbaik untuk peserta didik, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya, salah satunya untuk dapat mengendalikan emosi sosialnya di depan para peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Guru menjadi contoh bagi peserta didik. Meskipun permasalahan pasti ada, guru berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri untuk memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, 5 kompetensi sosial dalam film Sekolah Rimba. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Contoh kesadaran diri dalam film Sekolah Rimba yaitu Butet memiliki kesadaran untuk mengajar anak-anak rimba yang tidak bisa membaca dan menulis, melebihi dari tuntutan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu manajemen diri atau self-management. Contoh manajemen diri pada film Sekolah Rimba yaitu Butet dapat menempatkan diri secara emosi dan perilaku ketika berhadapan dengan orang-orang pedalaman yang memiliki perbedaan kebiasaan dengan Butet. Yang selanjutnya, kesadaran sosial atau social awareness. Contoh kesadaran sosial dalam film Sekolah Rimba yaitu Butet memiliki rasa empati yang tinggi, dibuktikan dengan kembalinya ia ke pedalaman untuk mengajar anak-anak rimba meskipun memiliki pilihan yang lebih besar, menguntungkan di kota besar. Selanjutnya, kemampuan berelasi. Contoh kemampuan berelasi dalam film Sekolah Rimba yaitu Butet tidak hanya memiliki hubungan baik dengan anak-anak rimba, tetapi dapat membangun hubungan baik dengan kepala suku dan penduduk rimba yang lain. Kemudian, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Contoh pembuatan keputusan yang bertanggung jawab dalam film Sekolah Rimba yaitu Butet berani memperjuangkan hak-hak anak rimba untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan tidak hanya tentang penguasaan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang baik dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Film Laskar Pelangi dan Sekolah Rimba mengajarkan kepada kita bahwa pembelajaran sosial emosional adalah hal yang penting dalam pendidikan, di mana seorang guru harus mampu membantu siswanya untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang akan membawa dampak positif bagi masa depan siswa dan masyarakat di sekitar. Referensi kami ambil dari Jurnal Pembelajaran Sosial Emosional dalam Domain Pendidikan tahun 2022. Berikut presentasi dari kami, dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.